Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Yang Terbaik Untuk Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Ulangan pasal 15 ayat yang ke-19 sampai ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan, Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya, seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya jangan kau makan, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan tentang kejadian bagaimana Tuhan meluputkan setiap anak sulung bangsa Israel, baik anak sulung manusia maupun anak sulung ternak, dari kematian, dari hukuman di Mesir. Dan sama seperti Israel dibebaskan dari perbudakan yang berat di Mesir, demikian pula anak sulung lembu dan domba Israel harus bebas dari pekerjaan sehari-hari dan disembelih untuk konsumsi secara pribadi. Sebaliknya, mereka seperti anak sulung orang Israel harus dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Namun, dalam kasus anak sulung manusia, hal ini berarti pengabdian pada pelayanan, persembahan hidup kepada Allah sebagai pelayanan. Akan tetapi dalam kasus binatang, persembahan itu berarti mereka harus sampai mati, karena hanya ketika binatang itu mati, barulah mereka dapat berfungsi sebagai sarana pelaksanaan dan pelayanan perjanjian. Pengorbanan yang dimaksud di sini pada dasarnya bukan bersifat penebusan, melainkan ekspresi dari penebusan yang telah diterima dan hubungan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Anak sulung ternak di sini adalah persembahan Israel kepada Tuhan untuk meraihkan penebusan dan segala berkat kesatuan dan persekutuan yang telah diperoleh darinya. Persembahan anak sulung ternak juga dikualifikasikan dengan ketentuan bahwa persembahan tersebut harus sedekat mungkin dengan hal yang sempurna. Hal ini bukan karena Tuhan tidak mencintai dan menerima yang cacat dan gagal, melainkan karena si pemberi harus siap kehilangan apa yang paling berharga baginya. Tidak ada pengorbanan besar dalam memberikan sesuatu yang memiliki sedikit atau bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Prinsipnya tentu saja Tuhan berhak mendapatkan yang terbaik yang dimiliki oleh kita ataupun seseorang dan bukan yang terbuang ataupun ditolak. Saudara, dalam Maliaki 1 ayat 8 berbunyi demikian. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Saudara, jika seorang pemimpin manusia saja akan tersinggung oleh pemberian yang tidak tulus dan tercela, apalagi raja segala raja, Tuhan semesta alam. Tuhan meminta anak sulung dari setiap ternak yang melambangkan bagian pertama dan terbaik dari milik umatnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik dari hidup kita, baik itu dalam bentuk waktu, talenta, atau hasil pekerjaan kita. Kita diajak untuk memberikan yang terbaik, bukan sisa-sisa, sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan. Saudara, marilah kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti yang Tuhan perintahkan, di mana ketika Tuhan meminta anak sulung ternak baginya, kita belajar memberikan yang terbaik yang dari hati kita. Ketika kita memberikan yang terbaik bukan berarti jumlahnya yang banyak maupun yang sedikit, tapi dari ketulusan hati kita, karena kita tahu ini adalah bagiannya Tuhan yang kita persembahkan bagi Tuhan. Namun saudara, kita perlu mengoreksi. Jikalau ketulusan hati kita itu dalam mengenai jumlah, maka kita perlu mengevaluasi ketulusan itu. Jikalau jumlah yang sedikit kita tulus, tetapi jumlah yang banyak kita tidak tulus, maka itu juga bukan pemberian terbaik.
Mari kita semua memberikan dengan kerelaan hati kita, baik itu materi ataupun bukan yang materi, kita berikan segala sesuatu yang terbaik hanya untuk bagi kemuliaan Tuhan.